Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mbak-mbak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah dapat berkumpul di sini untuk sosialisasi materi pengenalan peran fisioterapi kepada masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Mufidah, saya dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya dari jurusan S1 Fisioterapi Ilmu Kesehatan. Jadi, pada materi hari ini saya akan mengambil tema yaitu mengenal peran profesi fisioterapi kepada masyarakat. Bisa dilihat dari slide yang sudah saya berikan. Di slide pertama, sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin bertanya, apakah mbak-mbak sekalian sudah tahu apa itu fisioterapi? Kalau tempat seperti klinik atau rumah sakit di Bengkulu, apakah sudah tahu di mana? Oke, baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan. Pada slide pertama, di sini saya dapat mencari informasi, yaitu masih sangat minim sekali masyarakat yang belum memahami apa itu fisioterapi. Bahkan orang-orang awam masih memandang fisioterapi itu seperti tukang pijat. Lalu ada di beberapa kota-kota kecil di Indonesia, bahkan yang masih belum memiliki klinik fisioterapi. Tapi alhamdulillahnya di Bengkulu ini, di tempat tinggal saya sendiri juga sudah mulai berkembang fisioterapi. Alhamdulillah sudah memiliki 2 klinik fisioterapi yang berlokasi, dari informasi yang saya cari, ada di Hotel Latansa dan juga di daerah Bentiri. Menurut saya di Kota Bengkulu juga masih terlalu banyak belum tahu apa itu fisioterapi. Jadi di sini saya akan bersosialisasi, menambah edukasi dan promosi tentang ilmu kesehatan, yaitu fisioterapi. Slide selanjutnya. Nah, di Indonesia fisioterapi bisa dikatakan suatu profesi yang baru. Padahal di negara-negara tetangga, bahkan di negara-negara bagian barat sana, fisioterapi itu adalah profesi yang menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Profesi ini bekerja secara independen, di samping menjadi seperti dokter, spesialis, dan paramedik. Nah, berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Apa sih fisioterapi itu? Jadi, fisioterapi itu terbagi menjadi 2 kata, yaitu fisik atau fisik, lalu terapi atau perawatan. Nah, yang bermaksud untuk perawatan tubuh. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pengenalan fisioterapi. Jadi, berdasarkan Kemenkes nomor 778 tahun 2008 tentang pedoman pelayanan fisioterapi di sarana kesehatan. Nah, fisioterapi adalah suatu pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk individu atau kelompok dalam upaya mengembangkan, memelihara, serta memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan. Lalu, dalam menjalani fisioterapi, pasien akan dibantu oleh fisioterapis, yaitu orang yang ahli menerapkan prinsip-prinsip dan praktik terapi fisik. Fisioterapi bisa dilakukan kepada pasien dalam segala usia, seperti orang dewasa, orang yang sudah lanjut usia, maupun anak-anak. Slide selanjutnya. Nah, berdasarkan dari cakupan usia tadi, di sini ada cakupan pelayanan fisioterapi. Yaitu yang pertama ada fisioterapi muskuloskeletal, yaitu keluhan otot atau tulang. Jadi contohnya seperti
fisioterapi sport ini sering terjadi pada atlet-atlet atau olahragawan. Nah, contoh penyakitnya ini seperti ada cedera ligamen atau juga persiapan pada saat pertandingan dan yang lainnya. Lalu juga ada gangguan pada jantung dan paru-paru atau fisioterapi kardiopulmonal. Nah, ini juga cakupan penyakitnya ada kelemahan otot, kelumpuhan, kram, dan kesemutan. Nah, selanjutnya di sini ada gambar dari pelayanan fisioterapi. Pada gambar pertama itu ada fisioterapi pediatrik untuk tumbuh kembang motorik balita. Nah, jadi kalau untuk fisioterapi pediatrik ini biasanya dia bekerja di klinik atau di rumah sakit. Kalau klinik itu biasanya klinik pribadi. Nah, yang bisa membuka klinik itu baru yang bisa dapat gelar profesi. Jadi kalau hanya dana itu cakupan pekerjaannya hanya di rumah sakit atau sebagai fisioterapis pada atlet-atlet. Lalu yang kedua ini ada gambar dari fisioterapi sport, pengobatan cedera pada atlet. Nah, fisiosport ini juga bertugas sebagai latihan sebelum memulai olahraga, terus juga memberi saran kepada atlet-atlet bagaimana posisi tubuh yang baik, lalu makanan yang baik. Lalu gambar selanjutnya itu ada fisioterapi kardiopulmonal, terapi penguapan pada bayi yang terkena infeksi saluran pernapasan. Nah, ini juga kerjanya pada di rumah sakit dan klinik juga. Jadi seperti sesak nafas juga bisa dibantu oleh fisioterapi. Lalu juga ada fisioterapi neuromuskular, terapi pemulihan pasca stroke dan juga pasca operasi. Seperti apa pelayanan fisioterapi itu sih? Jadi pelayanan fisioterapi hampir sama dengan pelayanan kesehatan lainnya. Tetapi sebelum pasien itu menuju ke fisioterapis, pasien akan direkomendasikan dulu kepada dokter untuk kelanjutannya. Lalu setelah di fisioterapi akan memberikan treatment yang akan diberikan sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, fisioterapi juga bisa dilakukan dengan fleksibel, dengan cara bisa ke klinik, rumah sakit, ataupun dari home to home. Panggilan seperti itu. Slide selanjutnya, ada jenis-jenis pelayanan fisioterapi. Jadi yang pertama itu ada terapi manual. Nah, terapi manual ini berupa teknik penguluran, stimulasi raba dan serbuk, dan juga mobilisasi persendian. Lalu juga ada terapi menggunakan peralatan elektroterapis. Nah, ini berupa alat-alat fisioterapi seperti elektromagnetik, gelombang suara, stimulasi elektrikal, terapi panas dan dingin. Lalu yang ketiga ada terapi latihan. Nah, jadi terapi latihan ini dari fisioterapinya akan membantu pasien untuk terapi latihan seperti berjalan, lalu juga ada senam, latihan penguatan otot, latihan ketahanan muskuloskeletal, dan ketahanan kardiorespirasi, jantung, dan paru. Lalu selain memberikan terapi-terapi tersebut, fisioterapi juga memberikan edukasi dan saran. Edukasi dan saran ini berupa seperti pola makan yang baik, postur tubuh yang baik, bagaimana kita cara duduk yang benar, seperti itu. Pola duduk yang benar dengan tidak membungkuk, karena membungkuk itu juga salah satu kelainan tulang. Seperti itu. Boleh Mbak sekalian duduknya yang tegap biar tulang kita baik untuk di masa depan dan juga selanjutnya. Lalu habis edukasi dan saran, ada metode lagi. Fisioterapi juga melakukan teknik khusus untuk mengurangi
dapat membantu masyarakat dalam penanganan pelatihan seseorang yang terkena cedera akibat kecelakaan, sehingga mereka sulit melakukan aktivitas. Jadi disinilah peran fisioterapi untuk membantu untuk mencegah cacat fisik dan mengurangi resiko terjadinya cedera atau gangguan gerakan lainnya. Saya rasa sudah cukup yang saya sampaikan. Apabila mbak-mbak sekalian masih kurang tentang fisioterapi, boleh ditanyakan. Izin bertanya, Mbak. Iya, boleh mbak, silakan. Jadi ketika seseorang telah mengalami kecelakaan atau ada terjadi cedera dalam tubuhnya, apakah dengan melakukan fisioterapi ini akan mengembalikan penyembuhan badan mereka 100%? Baik, sebelumnya akan saya jelaskan kalau cedera itu dia parah atau lebih ringan, pengobatannya juga butuh proses. Kalau apabila pada saat cederanya itu ringan, mungkin jangka waktu sembuhnya akan lebih cepat juga, dan juga penyembuhannya bisa 100%. Tapi kalau dengan kecelakaannya itu dia cederanya parah, fisioterapi kan membantu pemulihannya. Jadi kemungkinan besar nggak bisa 100% juga, soalnya juga kita kan hanya membantu pemulihan agar bisa lebih lancar lagi dalam bergerak aktivitas. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih. Masih ada yang dipertanyakan? Mbak sekalian. Oke, saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya. Semoga dari sosialisasi yang saya berikan ini bisa menambah edukasi, ilmu, serta pemahaman tentang fisioterapi yang memang belum banyak orang ketahui. Lalu